Siap berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu anak-anak. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Mana suaranya nih? Kalau Bapak bilang apa kabar semuanya, semuanya bilang alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allah Akbar. Oke? Ya, semuanya ya bareng-bareng ya. Kalau nggak bareng nanti Bapak coba lagi nanti. Semuanya apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allah Akbar. Tangannya gini. Allah Akbar. Coba ulang lagi semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, terus lebih baik. Allah Akbar. Terus tangan kita semua. Sekarang udah pada kenal belum Bapak siapa? Belum, Pak. Kayaknya Bapak baru pertama kali masuk kelas ini ya kan? Ya, Pak. Bapak kenal dulu ya. Nama Bapak Farhan, bisa dipanggil Pak Farhan. Jadi Bapak sekarang mengajar pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 5. Sekarang udah pada kelas 5 kan? Bener kan? Kelas 5 kan? Nah, sebelum itu semuanya asing gak kira-kira dengan kata hadis? Ada yang tahu hadis itu apa? Masih kurang jelas, Pak. Oh, masih kurang jelas ya. Sebelumnya di kelas 4 udah ada belajar tentang hadis belum? Sudah. Oke, coba gimana? Sebutkan satu hadis yang anak-anak hafal. Coba kamu tadi bilang sudah. Coba sebutkan satu hadis yang dihafal. Kullu makrufin shadaqah. Artinya bagus. Sekarang semuanya untuk siapa namanya? Kamila. Oke, tangan. Ada lagi yang hafal hadis? Ya, Pak. Coba
pertama kita akan membahas tentang etika dan akhlak, tapi secara lebih rincinya kita belajar tentang perkataan yang larangan berbicara kasar. Ada yang tahu larangan berbicara kasar itu gimana? Contoh perkataan yang kasar. Gimana? Ada yang tahu nggak? Saru, Pak. Apa? Saru. Saru? Oh iya, itu termasuk yang kasar. Intinya larangan apa perkataan yang kasar itu adalah perkataan yang tidak baik. Kalau misalnya Bapak bilang si Syahrul membentak orang tuanya, apakah itu termasuk perkataan yang kasar atau tidak? Kasar. Nah, jadi kasar itu tidak hanya sekedar maknanya saja, tapi juga kita menyampaikannya itu termasuk dalam bagian kasar. Jadi di sini kita kan belajar tentang Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kita sekarang spesifiknya atau secara rincinya kita akan belajar tentang hadis. Nah, di sini sudah Bapak tuliskan hadis mengenai larangan berbicara kasar. Coba ada yang pernah melihat atau pernah membaca hadis ini? Katakan. Kalau ada yang pernah baca atau melihat hadis ini, Bapak kasih hadiah. Ada enggak? Hadiahnya Bapak kasih top-up e-wallet. E-wallet 100.000 nggak mau? Oke, berarti anak-anak ada belum pernah ya melihat atau membaca hadis ini tentang larangan berbicara kasar. Ini Bapak bacakan dulu, nanti anak-anak bisa ikutin apa yang Bapak bilang ya. Sudah pada bisa baca Al-Quran belum? Sudah, ada yang belum bisa? Ada? Oke, udah pada bisa lah ya. Oke, sekarang kita coba baca terlebih dahulu
ketiga, ma syai'un asqalun ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min fi mizanil mu'min yaumal qiyamati yaumal qiyamati min khuluqin hasan min khuluqin hasan wa innallaha wa innallaha la yubghidul fahishal badi'a la yubghidul fahishal badi'a. Oke, buat tangan dulu untuk Rogi. Ada lagi yang mau baca? Oke, kalau tidak ada kita coba mengartikannya. Ada yang tahu artinya? Nggak tahu? Oke, kita sama-sama ya. Ma syai'un asqalu, sesungguhnya segala sesuatu bentar, ada pesan. Oke, sesungguhnya tidak ada segala sesuatu yang paling berat. Masyai'un dalam bilang tidak ada sesuatu yang paling berat fi mizanil mu'min, di timbangan seorang mukmin yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min khuluqin hasanin, yaitu akhlak yang baik, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la yubghidu, membenci al-fahishal badi'a, perbuatan yang orang-orang yang apa? Orang-orang yang kasar dan orang-orang yang lisannya kasar dan kotor. Oke, coba kita tuliskan ya. Sesungguhnya, semuanya dicatat ya, itu buku catatannya dan tidak lupa. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat timbangannya, di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, yaitu akhlak yang apa? Baik. Dan sesungguhnya Allah la yubghidu, membenci orang yang lisannya al-fahisha. Orang yang apa? Yang lisannya kotor dan al-badi'a. Apa tadi badi'a? Oke. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa dalam hadis ini hadis riwayat Tirmidzi? Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira kita dilarang mengatakan perkataan yang kotor dan kasar? bikin berantem Pak. Bikin berantem. Kemudian apa lagi? Sudah balik. Dan apa lagi? Ada yang tahu? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah itu pernah berkata, orang mukmin ataupun orang muslim banyak masuk neraka itu karena dua lubang. Yang pertama itu adalah mulutnya, yang kedua adalah kemaluannya. Nah, kenapa mulut termasuk
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan au liyasmut. Falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata perkataan yang baik atau diam.